Pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai energi berkelanjutan. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan, dampak penggunaan energi fosil, dan optimalisasi pengembangan energi bersih bagi kehidupan. Lantas sejauh ini bagaimana peran pendidikan ini memberikan kontribusi dalam transisi energi berkelanjutan? Kita akan membahasnya lebih dalam. Dari studio saat ini sudah ada Rektor Institut Teknologi PLN, Iwa Garniwa. Selamat siang, Prof. Iwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dengan kami siang hari ini. Terima kasih. Prof. Iwa, ini langsung saja, ini kan saat ini belum banyak institusi pendidikan yang aware dengan energi berkelanjutan. Nah, bagaimana IT PLN ini menjawab tantangan ini? Tentu kita harus pahami dulu tentang berkelanjutan atau ke depan ini. Kita hadapi adalah transisi energi dan namanya industri 4.0. Jadi dua hal itu adalah tantangan dunia sekaligus juga Indonesia. Nah, ITPLN hadir untuk itu. Jadi kita pahami tentang kebutuhan transisi energi, di mana menurut hemat kami ada transisi energi dari industri 4.0 butuh kompetensi baru yang tidak bisa diselesaikan oleh kompetensi yang lama. Benar. Nah, itu harus diterjemahkan dulu. Betul. Jadi ITPLN menerjemahkan itu. Menerjemahkan itu dalam bentuk apa? Pertama dari visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional, unggul di bidang energi dan penerapan teknologi berwawasan lingkungan. Diturunkanlah itu menjadi fakulti. Fakulti itu yang kami boleh sampaikan adalah fakultas satu yang khusus nih, kuat gitu ya. Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Kedua, Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, energi semua. Yang ketiga, Fakultas Telematika Energi. Kemudian yang keempat adalah Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Nah, ini mencoba menerjemahkan. Jadi TPLN hadir untuk hal itu, membangun kompetensi baru. Harapan kami baru, ya walaupun kami in proses karena ini perjalanan masih panjang. Kalau tadi kita lihat dari nama-nama fakultasnya juga itu semuanya seperti sudah diarahkan semuanya dengan energi terbarukan. Jadi memang yang nanti dipelajari juga mungkin berbeda dengan yang selama ini kuliah pada umumnya, begitu ya? Basicnya sama. Basicnya sama. Tapi advance untuk kedepannya kita harus tadi menurunkan apa itu transisi energi. Karena ada basisnya ada yang sama, jelas ya, ada yang sama, tapi ke berikutnya itu. Dan kami memang masukkan ke kurikulum sama kami. Dari untuk menyediakan bagaimana pendidikan yang memang berbasis energi terbarukan dan juga ini kan memang dulu ada, tapi ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk bisa menyediakan sebuah basis pendidikan yang dibutuhkan untuk di masa depan seperti ini? Oh jelas, tantangannya adalah menerjemahkan tadi. Karena saya yakin bukan hanya Indonesia, gitu. Dunia pun menghadapi tantangan yang sama. Betul. Dan ingat, Indonesia itu berbeda loh. Nggak ada satupun di dunia ini yang seperti Indonesia, yang ribuan island, ribuan itu. Sehingga penanganan tentang energi dan ketenagalistrikan berbeda. Jadi kita harus membangun kompetensi yang sesuai kebutuhan di Indonesia. Jangan selalu benchmarking, nanti salah kita. Nggak ada yang sama. Betul. Gitu, kira-kira gitu. Iya. Nah, kalau tadi kita bilang kan memang ini ada beberapa kesulitan kan untuk bagaimana kita nggak benchmark itu nggak keluar, tapi di tanah air sendiri begitu. Betul. Nah, ini juga kita bicara soal energi baru dan terbarukan. Bagaimana juga menanamkan pola pikir yang seperti tadi itu kepada mahasiswa untuk bisa mereka mau loh terjun ke ambil peran dalam bagian yang ini. Ini menarik. Artinya gini, bahwa bisa karena biasa. Kan kuncinya di situ kan. Pertama, environment yang kita bangun di ITPLN itu adalah tentu adalah kita coba sustainability. Intinya itu sustainability. Sehingga mata kuliah yang general itu ada namanya energi dan lingkungan. Jadi seluruh mahasiswa itu dapat semuanya itu. Dapat juga jelas dan literasi digital karena industri 4.0. Kemudian ada juga pastilah bahasa lah yang lain sebagainya. Nah, itu di awal kita sampaikan ke mereka. Kemudian lingkungan kita juga, maka siapkan suasana yang bersifat lebih ke bukan green, energi berkelanjutan lah, energi terbarukan. Ya seperti contoh yang mungkin orang sudah banyak tentang solar panel, kemudian wind, kemudian juga kita ada biomass. Bahkan untuk EV, untuk electric vehicle atau kendaraan juga, kita punya bengkel konversi istilahnya. Jadi kita kembang arah ke sana. Dan yang penting lagi, tugas akhir mahasiswa itu arahnya ke situ. Harus ya berarti. Tidak harus, tapi karena mereka mindsetnya sudah dapat,
pemikiran setiap ada tugas arahnya selalu kepada yang berkelanjutan. Baik. Nah, Prof Iwa ini kan tadi sudah mereka yang sudah masuk nih, sudah Betul. masuk di di fakultas ini, di universitas Betul. ini. Lalu bagaimana mengenalkan lagi ke banyak lulusan-lulusan sekolah menengah atas yang mungkin mereka juga masih bingung nih kan juga, dan mereka belum kenal dengan hal yang seperti ini. Bagaimana mengenalkan ke mereka? Ya, pertama adalah tentu produk kami atau pasti ya melalui medsos paling ini medsos kami juga kami perkuat, selalu kita dengung-dengungkan kita tentang energi baru terbarukan ini atau yang kita sebut sustainability ke depan itu kita pasti melalui medsos. Kemudian karena kita berkepentingan juga dengan harapan kita yang masuk ke kita itu adalah talenta-talenta siswa yang ingin ke situ, maka kami juga membuat suatu sosialisasi. Jadi ada program sosialisasi, kita undang melalui baik kami datang ataupun kami undang melalui online untuk mengenal tentang bukan sekedar ITPLN-nya, tetapi bahwa apa itu transisi energi. Insya Allah kami yang paling mengerti lah kalau transisi energi. Itu salah satu yang kami lakukan. Dan hal lain lagi saya tambahkan lagi ini adalah untuk mengembangkan selanjutnya adalah setelah itu di kami itu ada yang namanya program program untuk pengembangan atau disebut capacity building bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan untuk membuat karyanya yang kita danai. Ada dua, dana internal, ada juga dari luar dari Dikti. Jadi itu environment itu yang dibiasakan. Nah, hasil itu adalah ya tentu kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada teman-teman siswa lah, khususnya untuk SMA atau masyarakat itu. Dan jangan lupa juga kami juga berhubungan terus dengan industri. Gitu. Itu yang salah satu yang kita penetrasi tentang ITPLN. Karena kami ini membangun sekali lagi membangun lulusan yang punya talenta di bidang menghadapi atau lebih tepat menghadapi transisi energi tadi. Itu harapan kami itu. Berarti terima kasih nih lewat sini juga. Iya. Nah, berarti tadi Anda menyebut juga memang sudah selalu berhubungan dengan industri. Berarti kan memang selain mereka juga punya talenta dan juga mudah sekali untuk diserap oleh industri karena memang sesuai gitu. Memang yang diajarkan dan yang nanti dibutuhkan tuh berkesinambungan begitu. Ya, betul. Nah, itu ada sistem pembelajaran yang kita sebut gayanya gaya bola nih. 4-4-2. Seneng bola nggak? Seneng nonton aja. 4-4-2. Itu kenapa kami coba memahami kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat untuk lulusan. Kami memahami. Harapan kami, lulusan kami adalah siap kerja, bukan siap latih. Harapan kami dalam sistem 4-4-2. Apa 4-4-2 itu? Sederhana aja, 40% di dalam waktu perkuliahan itu 40% adalah teori. Jadi tetap teorinya mereka dapat dengan baik. Lalu yang penting ini ada 40% untuk kita sebut namanya studi kasus. Studi kasus, project base atau problem base. Jadi kemudian 20% guest lecture. Guest lecture dari mana? Dari industri. Jadi industri, kita undang teman-teman industri, kasih kuliah deh teknologi apa yang terbaru yang ada di sana, beri. Dan selain itu guest lecture juga kita mengundang internasional. Baik melalui online atau yang datang ke tempat kita. Jadi harapan kami, view masyarakat, mahasiswa lulusan kita ini, ada view-nya, teorinya cukup kuat, terbiasa problem solver, dan terakhir dia sudah biasa berhubungan dengan industri. Ditambah lagi magang 6 bulan. Benar-benar ada kombonya begitu ya. Jadi insya Allah itu kami yakin gitu ya bahwa mereka mindset pertama tadi divisinya udah dapat, kemudian kedua juga otomatis juga mereka siap lah menurut hemat kami untuk. Jadi perlu penyesuaiannya nggak terlalu lama lah menurut saya. Baik, 4-4-2 ini berarti juga jadi jembatan begitu ya untuk biasanya di kampus itu kan selalu terjebak dengan banyak teori, tapi kalau tadi lihat dari 4-4-2 ada juga
berhubungan dengan industri juga, lalu ada juga analisa, sehingga mereka siap pada saat keluar nanti dari fakultas untuk bekerja, terutama di masa depan untuk juga di energi terbarukan. Betul, betul. Baik, Prof. Iwa, terima kasih banyak Sama-sama, terima untuk kasih. semua insight-nya hari ini, dan terima kasih juga sudah bersama dengan kami pada siang hari ini. Sehat-sehat selalu, sukses selalu Sama-sama. untuk pengembangan pendidikan di energi